Bab 45. Keluarga. Mas Jerry. Ada Tante Diana juga. Gumam Mela. Hei, Mel. Ayo sini gabung. Ajak Dira sambil melambaikan pada Dira. Mela, sini sayang. Sahut Bu Diana, yang membuat semuanya menoleh heran ke arah Bu Diana dengan tatapan heran termasuk Jerry. Mas, Tante Diana kok kenal Mela? Bisik Dira pada Kinan. Mana aku tahu sayang. Balas Kinan dengan berbisik pula. Mela pun segera mendekat ke arah Bu Diana. Kamu kenal sama Dira? Tanya Bu Diana. Iya, Tante. Dira teman baik saya. Ya ampun, dunia sempit banget ternyata. Sambung Bu Diana. Maksud Tante? Tanya Dira heran. Kenapa kamu nggak bilang sih kalau punya teman cewek yang masih single? Tahu gini kan Tante nggak repot-repot buat nyari menantu. Kata Bu Diana sambil tertawa kecil. Maksud, Mama apa sih? Jerry nggak paham. Mama. Jadi Mas Jerry anak yang Tante maksud? Tanya Mela. Benar sekali, Mela. Jerry, kamu sudah kenal sama Mela kan? Tanya Bu Diana. Oh jadi diam-diam Elo naksir Mela, Jer. Kenapa nggak bilang sih? Akhirnya Elo laku juga. Ucap Kinan dengan tertawa lebar. Jerry hanya bisa menggaruk-garuk tengkuknya dan Mela tersipu malu. Udah Mas Jerry, hajar aja si Mela. Tunggu apalagi iya, enggak. Mumpung kehamilan aku belum besar jadi masih bisa jadi pengiring pengantin wanitanya. Imbuh Dira. Dira, kamu sudah hamil. Sahut Mela dengan tatapan bahagia. Iya, Mel. Baru usia 4 mingguan. Jawab Dira. Selamat ya, Dir. Akhirnya kamu akan jadi ibu. Aku seneng banget. Ucap Mela seraya memeluk Dira. Makasih ya, Mel. Mohon doanya. Pasti Dira. Jawab Mela dengan mantap. Oke, karena kebahagiaan kita berlipat ganda malam ini. Ayo kita makan-makan aja dulu, keburu dingin. Sahut Kinan. Akhirnya Mas Jerry sold out juga. Ledek Dira. Kapan kalian akan menikah? Tanya Bu Diana yang membuat Jerry kaget dan menyemburkan makanannya. Aduh, Jer. Please, Elo udah tua jangan gitulah buruan. Goda Jerry. Emangnya nikah itu gampang, biarlah kita pendekatan dulu. Aku nggak mau buru-buru. Sahut Jerry. Iya, Mas Jerry benar. Biar kita saling mengenal dulu. Imbuh Mela. Tante bahagia sekali, akhirnya bisa mempertemukan kalian di hari ini. Hari bahagia untuk Dira dan Kinan, semoga cepat nular ya. Tante beneran udah nggak sabar. Tante sampai sempat berpikir Jerry itu homo. Ceplos Bu Diana yang disambut gelak tawa mereka semua. Diana, kamu ini keterlaluan. Masak anak sendiri dipikir homo. Sahut Pak Salman. Udah Salman, sekalian aja kamu juga nikah sama Diana. Goda Pak Salim. Salim, kamu ini mengada-ada saja. Biarlah yang muda, kita yang tua bisa belakangan. Bikin malu aja. Imbuh Pak Salman dengan tawa kecilnya. Ayah ini. Kalau lagi malu lucu. Terima kasih ya ayah. Terima kasih untuk semuanya. Kata Dira sambil memegang tangan Pak Salman yang duduk di sampingnya. Dan kamu, Mas. Terima kasih sekali atas segala cinta, perhatian dan kasih sayang kamu. Aku merasa sebagai wanita yang paling bahagia di dunia. Imbuh Dira sembari memegang tangan Kinan karena Dira duduk di antara Pak Salman dan Kinan. Dira menggenggam tangan kedua lelaki yang dicintainya itu. Tidak ada kata terima kasih untuk cinta, yang ada hanyalah ketulusan. Sahut Kinan sambil mencium tangan Dira.
Cie, sweet banget sih. Sorak mereka semua dengan kompak. Suasana kekeluargaan yang sangat kental di antara mereka semua. Keluarga, persahabatan dan cinta mewarnai kehidupan mereka. Dira, jadi anaknya mirip aku. Sini elus aku aja. Celetuk Raihan tiba-tiba. Raihan, kamu mau saya pecat? Sahut Kinan dengan tatapan tajamnya. Hehehe, bercanda bos. Sahut Raihan yang menunduk malu. Queen, sini sama mama, kata Dira. Queen yang duduk di samping Kinan segera mendekat ke arah Dira. Queen duduk di pangkuan Dira. Terima kasih juga ya sayang. Kamu sudah hadir di hidup mama. Kamu peri kecil di hatinya mama, kata Dira sambil mendekap Queen di pangkuannya. Terima kasih juga ya, Ma. Mama udah mau jadi mama buat Queen dan jadi istri untuk papa. Queen juga bahagia sekali, apalagi Queen mau punya dede bayi. Terima kasih juga ya, Pak. Sudah memberikan Queen, mama terbaik, tercantik dan terhebat di dunia, kata Queen dengan polosnya. Sama-sama sayang, jawab Kinan. Kinan dan Dira pun kompak mengecup pipi Queen. Mereka pun terharu dengan kebahagiaan Dira, terutama Pak Salman yang terlihat sesekali menyeka air matanya. Begitu juga dengan Raihan dan Lena, sebagai saksi perjuangan dan semangat hidup Dira selama ini, yang akhirnya berakhir bahagia. Semoga dan selalu bahagia. Keesokan harinya, saat Dira bangun tidur, kepalanya pusing dan perutnya terasa mual. Dira segera menuju ke kamar mandi. Kinan terbangun mendengar suara Dira sedang muntah di kamar mandi. Kinan segera bangun dan menghampiri Dira. Sayang, kamu nggak apa-apa? Tanya Kinan khawatir sambil mengusap-usap punggung Dira. Aku mual, Mas, jawab Dira singkat. Setelah Dira merasa cukup baikan, Kinan segera menggendongnya ke tempat tidur. Kinan mengambilkan minyak kayu putih lalu ia balurkan pada perut dan tengkuk Dira. Kamu kelihatan pucat sayang. Aku cuti aja ya. Mas nggak apa-apa kok. Sudah biasa kan kalau hamil gitu, jawab Dira sambil menyentuh wajah suaminya yang begitu khawatir. Ya sudah, kamu mau makan apa? Aku lagi nggak pingin apa-apa. Oh ya, aku buatin susu buat kamu ya. Kamu mau rasa apa? Terserah Mas aja deh, aku pasti minum. Oke, tunggu sebentar. Aku ke bawah dulu, kata Kinan dengan wajah khawatir. Kinan pun segera turun langsung ke dapur untuk membuatkan susu. Pak, ada yang bisa saya bantu? Tanya Bidarmi. Ini Bi, Dira lagi muntah. Dan saya lagi mau bikinin susu buat dia, jawab Kinan sambil membuka kemasan susu. Oh, begitu. Biasa tuan kalau hamil di usia muda selalu seperti itu, kata Bidarmi. Oh, ya Queen sudah bangun, Bi. Sudah tuan. Sari sudah mengurusnya dengan baik. Nona kecil juga penurut. Syukurlah kalau Queen tidak menyusahkan Sari, jawab Kinan. Setelah selesai, Kinan segera kembali ke kamar dan segera duduk mendekat di samping Dira. Ini sayang, mumpung masih hangat. Habisin ya, pinta Kinan. Dira hanya mengangguk pelan lalu tersenyum. Dira segera meminumnya hingga habis tak tersisa. Makasih ya, Mas. Kamu bisa juga bikin susu, ledek Dira. Kan aku sebelumnya sudah pernah melakukannya, jawab Kinan. Ya sudah, Mas. Kalau gitu Mas siap-siap ke kantor ya. Aku baik-baik aja kok. Lagian ada Bidarmi juga di rumah. Oke, aku segera siap-siap kalau gitu. Kinan pun segera bergegas ke kamar mandi dan bersiap-siap.
Sembari Kinan bersiap-siap, Dira turun ke bawah menyiapkan sarapan untuk Kinan dan Queen. "Nyonya istirahat saja," kata Bidarmi. "Ah, enggak apa-apa kok, Bi. Bi buat nasi goreng sama telur mata sapi ya, sarapan untuk Tuan Kinan dan Nona kecil." "Ini Bi, resep nasi goreng kesukaan anak dan suami saya," kata Dira sambil menyodorkan catatan resep beberapa masakan kesukaan suami dan anaknya. "Baik, Nyonya." Dira pun berjalan menuju kamar Queen. Dari balik pintu Dira mengintip bagaimana cara Sari mengurus Queen. Dira tersenyum melihat Sari sudah bisa mengambil hati Queen. "Pagi, sayang," sapa Dira. "Pagi, Mama," balas Queen sambil memeluk Dira. Anak Mama udah cantik dan wangi," kata Dira sambil mengecup gemas pipi Queen. "Gimana, Mbak? Queen rewel enggak?" tanya Dira pada Sari. "Sama sekali tidak Nyonya, Nona Queen anak yang penurut," jawab Sari. "Ma, Queen kan udah janji sama Mama. Kalau Mama jadi mamanya Queen, Queen kan nggak akan nakal dan jadi anak yang penurut. Jadi Queen akan memenuhi janji Queen untuk Mama," jawab Queen sambil terus memeluk Dira. "Ya ampun, sayang. Mama jadi terharu, kamu pinter banget sih sayang. Kamu memang anak yang paling baik dan cantik sedunia," kata Dira dengan penuh haru. "Ya sudah, ayo kita sarapan. Mbak, tolong bawa tasnya ke bawah ya." "Baik, Nyonya," jawab Sari. Dira menggendong Queen dan segera mengajaknya ke bawah menuju meja makan. Nyonya Dira memang luar biasa di usianya yang masih muda, puji Sari dalam hati. Di ruang makan, "Mama suapin ya," kata Dira. Queen pun mengangguk senang. Tak lama kemudian, Kinan pun menyusul. Dira seger menuangkan nasi goreng ke dalam piring dengan telur mata sapi. "Ini, sayang. Kamu juga sarapan ya," kata Dira. "Makasih, sayang. Biar Bidarmi yang melayani kita, kamu kan lagi nggak enak badan gitu." "Nggak apa-apa, Mas. Namanya bawaan hamil, lagi pula aku tetap pingin melayani kamu dan Queen selagi aku masih sehat," kata Dira sambil terus menyuapi Queen. "Masakan Bidarmi nggak selezat masakan Mama," bisik Queen pada Dira. "Tadi Mama udah ngasih resep kok buat Bidarmi, entar juga rasanya bisa sama sayang," jawab Dira. "Mama lagi nggak enak badan, sayang. Gara-gara dedek bayinya rewel jadi kamu makan aja ya, ya walaupun Mama memang koki terhebat sih," puji Kinan sambil mengunyah dan menatap Dira. "Mbak Sari, Bidarmi, kalian cepetan sarapan juga ya. Sekalian panggil Pak Imron untuk sarapan," teriak Dira dari ruang makan. "Iya, Nyonya," sahut Sari dan Bidarmi dari dapur. "Nyonya Dira baik sekali ya, kalau di tempat lain kita nggak pernah disuruh makan, kalau di sini Nyonya suruh kita makan dulu." Pak Imron siapa, Bi?" tanya Sari. "Supir yang ngantar kamu nanti," kata Bidarmi. "Ganteng nggak, Bi?" tanya Sari. "Kamu samperin aja ke depan, dasar Sari," celetuk Bidarmi. Sari pun segera keluar untuk menemui Pak Imron dan memanggil Pak Imron untuk mengajaknya sarapan. "Pak Imron, dipanggil Nyonya untuk sarapan sama kita," panggil Sari pada Pak Imron yang sibuk mengelap mobil. Iya, Mbak. Kenalan dulu, Pak. Saya Sari, babysitter Nona kecil. Saya, Imron, supir di sini." "Ya udah mari, Pak sarapan," ajak Sari. Mereka bertiga segera menuju ke belakang untuk makan bersama. Kembali ke ruang makan. "Mas, gimana pembangunan taman?" "Sudah 60% sayang,"
Terus kamu kasih nama apa nanti? Dreamland. Bagus nggak? Bagus kok, Mas. Nanti kalau sudah jadi, kita nggak perlu jauh-jauh untuk menghabiskan akhir pekan kita. Kata Kinan. Iya, Mas. Aku udah nggak sabar pingin lihat gimana nanti jadinya. Semoga segera selesai dengan sempurna dan tanpa kendala. Aku kapan-kapan mau dong Mas kesana buat lihat proyeknya. Boleh aja, sayang. Jawab Kinan. Setelah sarapan selesai, Queen berangkat ke sekolah terlebih dahulu. Tak lupa Queen memberikan ciuman hangat di pipi Dira dan Kinan. Mbak Sari, jaga Queen ya. Siap, Nyonya. Dadah Mama, Papa. Kata Queen sambil melambaikan tangannya. Hati-hati sayang. Sahut Dira. Kalau ada apa-apa segera telepon saya, Sari. Sahut Kinan. Baik, Tuan. Jawab Sari. Queen dan Sari segera berangkat ke sekolah dan diantar Pak Imron. Sayang, aku juga harus berangkat. Ucap Kinan sambil menoleh jam tangannya. Ya udah hati-hati ya, Mas. Kata Dira. Dira pun memakaikan jas untuk Kinan dan mengantar Kinan sampai di depan garasi. Tak lupa Kinan mencium mesra kening dan bibir Dira. Papa berangkat dulu ya. Jangan nakal ya. Imbu Kinan sambil mencium perut Dira. Iya, Papa. Hati-hati ya, Pak. Jawab Dira. Kinan pun tersenyum lalu segera berangkat ke kantor. Sesampainya di kantor, Kinan mendapat ucapan selamat dari para karyawannya karena berita kehamilan Dira. Kinan pun hanya menjawabnya dengan senyuman. Kinan segera masuk ke dalam ruangannya dan rupanya Jerry sudah menunggunya. Pagi, Jer. Rajin amat. Sahut Kinan yang segera duduk di kursi kebesarannya dan menyalakan laptopnya. Nih, surat kepemilikan perusahaan milik orang tua Natasha. Kata Jerry menyodorkan berkas berisi surat kepemilikan perusahaan orang tua Natasha. Bagus, Jer. Lalu bagaimana dengan Pak Baskoro, ayah Natasha? Pak Baskoro ternyata juga ditahan atas penipuan. Wow, ayah dan anak yang kompak. Kata Kinan dengan senyuman mengejek. Mereka pantas mendapatkan itu, Ken. Dikasih hati minta jantung. Sahut Jerry yang tak kalah geram. Lalu berapa tahun masa tahanan Natasha? Kata Pak Johan, sesuai undang-undang percobaan pembunuhan dan UU ITE, 1/4 abad. Benar-benar busuk di penjara tuh si Natasha. Kata Jerry. Bagus, Jer. Dia sangat berbahaya. Aku tidak menyangka obsesinya membawa petaka. Gue bersyukur, Ken. Sekarang kalian bisa hidup tenang. Kata Jerry sambil menepuk pundak Kinan. Lalu apa rencana kita pada perusahaan orang tua Natasha? Buka kantor cabang lagi, Jer. Sesuai rencana kita masuk di bisnis makanan frozen siap saji. Ya mulai dari ayam frozen, nugget, sosis patis. Dari mana Elo dapat ide itu, Ken? Dari ayah mertua. Jawab Kinan terkekeh. Pantas saja Dira sangat smart, ternyata bibitnya benar-benar unggul dari Pak Salman. Celetuk Jerry. Tentunya nggak cuma ayam aja, sih. Daging juga bagus. Kita sudah dapat supplier daging dan ayam kan? Tanya Kinan. Sudah tenang aja, Ken. Lalu untuk proses pengelolaan gimana, Jer? Untuk itu, kita sudah ada pabrik. Kita mengambil alih pabrik makanan dengan produk serupa yang benar-benar sudah bangkrut. Lalu untuk para pekerja. Kata Kinan yang fokus menatap layar laptopnya sedangkan Jerry memegang iPad-nya untuk membaca laporan pembuatan produk dan pabrik baru. Mereka yang telah di PHK dari pabrik itu, kita rekrut kembali.
Namun ada beberapa mesin yang harus diperbaiki dan harus membelinya lagi. Lakukan saja, Jer. Kira-kira berapa lama kita akan mulai produksi? Tanya Kinan kembali. Kita harus menunggu 3 bulan lagi, untuk perbaikan alat dan pembelian alat baru. Memproduksi kemasan dan mematenkan brand. Serta renovasi ulang supaya pabrik kita tetap terjaga kebersihannya dan surat kepemilikan pabrik udah gue kirim ke email beserta kwitansi pembelian. Jadi tinggal elo cetak aja, Ken. Kerja bagus, Jerry. Tolong segera hubungi para supplier, kita harus rapat dan bertemu untuk membahas kerja sama ini. Apa data para supplier sudah ada? Sudah siap semuanya, bos. Sudah gue kirim lewat email dan surat kerja sama juga sudah gue buat. Elo boleh cek dulu sebelum dicetak. Semua sudah gue kirim lewat email. Jelas Jerry dengan lugas, cepat dan tanggap. Oke, gue udah lihat semua nggak ada masalah. Segera jadwalkan untuk bertemu dengan para supplier. Setelah semua beres, kita tinggal memasarkan dan mencari klien untuk kerja sama, sahut Kinan. Siap, bos. Jawab Jerry. Oh ya, Ken, ada kabar segar. Apa, Jer? Penjualan minyak goreng kita mengalami peningkatan karena harga yang ekonomis sangat diburu oleh ibu rumah tangga dan para pedagang, sangat cocok untuk kalangan menengah ke bawah. Kata Jerry dengan antusias. Bagus, Jer. Lalu kerjasama furniture kita gimana? Lumayan sih, cuma hanya kalangan elit saja yang memburunya. Kalangan menengah ke bawah sulit untuk menjangkaunya, meskipun bendera Dirgantara Group berkibar di sana. Kalau gue lihat, dengan kita baru kerjasama 1 bulan cukup lumayan sih, ya kita tunggu hasil bulan depan, Jer. Sahut Kinan yang terus fokus menatap laptopnya untuk mengecek semua laporan yang masuk ke emailnya. Oke, Ken. Kayaknya meeting kita berdua itu aja sih. Semuanya fine dan udah gue kirim ke email Elo. Kata Jerry. Sambil menghela nafas panjang karena tugasnya telah selesai dan sempurna tanpa celah sesuai dengan keinginan Kinan. Perfect, bos. Makasih ya, Jer. Dan cepetan nikah, ya. Gue bakal kasih cuti 1 bulan full, tiket honeymoon ke Maldives dan Macau beserta tiket hotel dan tentunya uang saku. Kata Kinan. Serius, Ken? Wah, Elo emang bos yang pengertian banget. Makasih banget, Ken. Sahut Jerry yang segera mendekati Kinan lalu memeluknya dan mengecup pipi Kinan dengan gemas. Tanpa mereka sadari, Raihan sudah berdiri di depan pintu dan melihat kejadian itu. Menyadari kehadiran Raihan, mereka pun segera berdiri jaga jarak. Hei, bocah tengik. Itu tidak seperti yang kamu lihat. Sahut Kinan dengan tatapan tajam. Iya, benar. Gue lagi seneng aja, Ray. Dapat tiket liburan. Kata Jerry dengan senyum lebar. Raihan pun hanya mengangguk sambil menggaruk kepalanya tanda heran. Sudah, masuk sini. Mana berkas yang harus saya tanda tangani? Awas aja kalau mulut kamu sampai bergosip, saat itu juga kamu saya pecat. Ancam Kinan. Tidak, Pak. Saya tidak akan melakukannya. Jawab Raihan dengan gugup. Setelah Kinan memberikan tanda tangan, Raihan pun segera pergi dan menutup kembali pintunya. Lagian, Elo nyosor aja. Abis gue happy banget, setelah bertahun-tahun kerja akhirnya gue bisa libur panjang. Kata Jerry sambil tersenyum dan mengangkat kedua tangannya ke atas tanda kebebasan untuk rehat sejenak. Kinan hanya tersenyum kecil melihat tingkah kocak sahabatnya itu.